Pada kali ini kelompok satu dari kelas Computer Security akan mempresentasikan atau mendemokan dari project yang kami buat, yaitu adalah Asymmetric and Symmetric Encryption Decryption Application using Python. Jadi kita membuat sebuah aplikasi untuk encrypt dan decrypt sebuah simple message dengan metode asymmetric dan symmetric. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kami. Saya Nicholas sebagai ketua atau koordinator dari kelompok satu. Lalu bisa dilihat di kanan atas itu ada anggota-anggota saya, ada Dev Joshua, ada Suteja, ada Grand Marcel, ada Clemens Wianto, ada Farel Nathaniel. Oke, jadi boleh kita lanjut aja masuk ke dalam presentasi. Seperti yang di awal sudah dijelaskan, kalau kelompok kami eh, akan mendemokan enkripsi dan dekripsi secara asimetrik dan simetrik. Kalau yang asimetrik, kelompok kami menggunakan metode dari RSA atau Reverse Samir Adelman. Lalu yang simetrik kami menggunakan eh, AES, Advanced Encryption Standard. Nah, jadi itu adalah project overview dari kelompok satu. Selanjut, ada pembagian tugas. Jadi pembagian tugas di sini Grand Marcel dia menghandle symmetric encryption, Clemens Wianto menghandle symmetric decryption, Farrell dia asymmetric encryption, Dave Joshua dia asymmetric decryption, saya sendiri Nicholas saya sebagai integrator, documentation dan error handling. Nah, lanjut Suteja. Suteja dia menghandle dokumentasi dan GUI. Oke, pertama selanjutnya adalah workflow. Nah, workflow ini mungkin bisa disimpulkan bahwa bagaimana cara kerja dari kelompok kami. Jadi pertama dari bisa dilihat Suteja dia membuat tampilannya dulu GUI, lalu dia komunikasi dengan Grand. Dia mau bikinnya kayak gimana, nanti kalau ada trouble bagaimana nanti itu dia akan berkomunikasi dengan melalui via aplikasi Line. Eh, Nanti selanjutnya itu kalau misalkan sudah disetujui, si Grand baru mulai untuk eh, membuat fungsi-fungsinya. Sebenarnya ini bisa berjalan secara bebarengan. Nah, habis itu nanti setelah Grand udah encryption udah selesai, Grand akan mengkomunikasikan lagi dengan Clement untuk masalah decryption-nya. Nah, jadi ini ada sistem semacam pipelining ya. Jadi ada kalau misalkan ini selesai nanti akan jadi bekerja kayak barengan gitu. Begitu juga dengan yang asimetrik. Eh Farel dan Dev itu cara kerjanya sama juga seperti yang dari Grand juga. Lalu kalau misalkan semua udah selesai, itu nanti akan saya gabungkan ke dalam satu aplikasi. Nah, kan mereka kan membuat aplikasi kan ada dua file. Jadi saya akan menggabungkan mereka dari dua file itu menjadi satu, jadi satu. Itu kan digabungkan dengan sebuah tampilan GUI. Nah, lalu saya juga akan membuat error handling yang dimana biar programnya tidak jauh kemana-mana, maksudnya tidak error yang tidak yang membingungkan. Jadi saya akan merangkumnya dalam error handling ya. Nah, setelah itu eh, untuk tahap finalization itu akan akan didokumentasikan oleh Suteja dan saya sendiri. Itu adalah cara kerja workflow dari eh, kelompok satu. Nah, rulesnya itu adalah encryption and decryption should be approved by both sides before being sent to Nicholas. Jadi encryption dan decryption itu harus benar-benar sudah benar. Jadi udah antar dua belah pihak tuh udah setuju. Lanjut, project should be approved by all members before finalize it to final program and documentation. Seperti yang udah jelaskan tadi, itu jadi semua tuh harus disetujuin dulu dari anggotanya biar hasilnya lebih bisa dibilang lebih maksimal. Lalu
the final program and documentation will be distributed to all members. Jadi kalau misalkan semua udah selesai, semua akan mendapatkan file program dan beserta dokumentasinya. Itu adalah rules dari kelompok satu. Oke, jadi kita boleh langsung masuk aja ke dalam aplikasinya sendiri. Nah, jadi untuk kebutuhan dari aplikasi ini sudah jelas kita harus bisa running ada Windows OS atau Mac OS ataupun Linux OS. Lalu kita juga harus ada Python language yang udah terinstall di komputer kita dengan minimum version 2.7. Nah, untuk mendownload Python itu udah ada linknya, tinggal diklik aja. Untuk instalasi juga bisa melihat step dari link YouTube yang sudah ditaruh di PowerPoint. Lalu ada juga have all the Python library installed in the running OS. Jadi library yang dibutuhkan di aplikasi ini adalah ada tiga. Ada Paperclip, Cryptography, and PyCryptoDummy. Yang di bawah itu adalah mungkin bisa membantu untuk penginstalan library-nya. Lanjut untuk pendemoan bagaimana bisa menjalankan aplikasi dari kelompok kami. Jadi saya akan memberitahu untuk menginstal library dari program yang dibutuhkan. Jadi kita pertama bisa membuka command prompt. Nah, sintaksnya itu adalah untuk menginstal dari ketiga library itu adalah Python min-m pip install paperclip. Jadi nanti di belakang paperclip ini adalah nama-nama library. Jadi ini bisa diganti dengan cryptography dan oh ini ada typo. Jadi harusnya cryptocodemy. Oh ini untuk penginstalan library. Lanjut mendownload file zip dari kelompok kami, lalu mengekstrak zip itu keluar ke dalam satu folder, lalu kita buka uh, encrypt_decryptor.py dengan cara ya klik seperti biasa. Lalu ada tampilannya, kita pencet enter app. Lalu di ini ada tampilan di mana ada tiga button. Jadi button yang kiri untuk ke simetrik, yang kanan ke asimetrik, dan yang bawah untuk ke home page. Oke, lanjut ke main program flowchart. Ini saya boleh buka filenya. Oh. Ya, ini mungkin agak besar. File ini bisa dilihat dan diunduh di zip kami juga. Nanti file ini akan dimasukkan ke dalam satu zip. Mungkin biar secara singkat aja. Jadi main program ini tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana step-step atau flow dari aplikasi yang kami buat. Jadi kayak kalau kita mau pencet asimetrik, dia akan kemana kemana gitu. Ya ini cuman flowchart simpel aja, maksudnya tidak terlalu detail. Cuman ini sudah menggambarkan secara garis besar dari aplikasi kami. Oke, lanjut itu adalah GUI application. Nah, GUI application ini akan dibawakan oleh Suteja. Jadi mungkin Suteja boleh masuk ke request. Oke, lanjut langsung aja. Jadi untuk yang gue-nya itu bisa dilihat tampilannya kita buat simple aja. Dia oke, saya langsung start aja mulai dari yang simetrik dulu. Oke, ini jadi start page-nya ada judulnya AES, Encryption and Decryption Page. Baru saya masukin dua button. Baru atasnya ada file. Nah ini cuma ada home, terus bisa pilih mau encrypt atau decrypt. Baru di sini ada help jika ada kebingungan mau tahu kayak sekilas tentang AES itu apa. Baru misalnya masih kurang ngerti cara enkripsi dekripsinya, ini ada step-stepnya untuk enkripsi, selanjutnya juga yang untuk dekripsi. Oke, kembali ke home aja. Untuk yang coba kita lihat di GUI-nya enkripsi ini dua kita bisa isi, baru bisa ada 4 button. Ini kayak untuk delete semuanya. Baru ada button untuk kita bisa masuk ke page yang dekripsi.
Oke, ini sama juga kayak simple doang. Ada 4 button juga. Oke, kita kemudian langsung ke yang simetrik. Gimana ya? Mungkin Nicholas bisa gitu, agak susah. Oke, sebenarnya kalau untuk asimetrik itu juga sedikit sama juga. Ada file juga, uh, ya seperti sama kayak asimetrik tadi lah. Terus yang di encryptionnya, jadi bisa ada button generate key, baru kita bisa isi plain text, baru pas sudah di encrypt ntar keluar atau apa gitu, sama juga kemudian di dekripsinya. Oke, mungkin sih untuk buinya sih menurut saya sih segitu ya sih. Oke, bisa dilanjut untuk asymmetric description-nya. Terima kasih. Ya, boleh. Eh, Mungkin Farel bisa request akses. Ya, Farel mungkin masih ke mute ya. Jadi boleh dibuka mikrofonnya. Oh, maaf, maaf. Ya, Saya Farel, saya mengerjakan enkripsi asimetrik reverse Shamir Edelman menggunakan algoritma RSA. Enkripsi asimetrik itu secara sederhana adalah enkripsi kriptografi menggunakan dua key yang berbeda, satu private, satu public. Biasanya public key diberikan ke orang-orang, dapat diberikan ke orang lain, dan private key disimpan oleh satu orang saja. Sekarang kita akan coba demonstrasi enkripsi RSA di programnya secara langsung. Asimetrik. Oke, jadi misalkan kita masukkan plain text-nya test message. Kita harus generate key-nya dulu. Key-nya ke generate di desktop. Public key.pem sama private key.pem. Lalu kita langsung tekan tombol encrypt. Kita harus choose public key yang tadi kita sudah generasi di desktop. Ciphertext-nya langsung ke generasi. Kita nggak bisa ambil sendiri, tapi kita bisa tekan tombol copy ciphertext untuk copy ke clipboard. Untuk cara kerja enkripsinya bisa kita lihat di flowchart-nya. Oke, jadi sebentar. Jadi setelah kita tadi menekan tombol encrypt, kita disuruh pilih public key yang sudah kita generasi ini. Kita import, kita instansiasi dengan public key ini, objeknya. Lalu seperti yang sudah kita pelajari dulu, kita bisa memilih dua angka prima yang secara acak, apa saja, P dan Q.
eh, aturannya P tidak boleh sama dengan Q dan P tidak boleh lebih dari Q. Pesan yang kita masukkan, plain text kita masukkan, lalu kita hitung N sama dengan P kali Q. M sama dengan P-1, Q-1. Kita harus memilih E di mana 1 lebih kecil dari E lebih kecil dari N-1. Lalu kita hitung GCD-nya, faktor persekutuan terbesarnya, EM. Kalau faktor GCD-nya sama dengan 1, kita pilih lagi E-nya. Kalau kalau tidak sama dengan 1, kita pilih lagi. Kalau sudah sama, kita pilih D-nya, lalu kita kalkulasi ED sama dengan 1 modulus M. Kalau ED sama dengan 1 modulus M, kita lanjutkan, kalau tidak kita pilih lagi D-nya. Lalu kita kalkulasi lagi, kita hitung DP sama dengan D modulus P-1 dan DQ sama dengan D modulus Q-1. Lalu kita enkripsi pesannya C sama dengan P pangkat E modulus N. C itu ciphertext, lalu kita output C-nya, ciphertext-nya. Itu saja untuk enkripsi asimetriknya. Ya, oke, terima kasih Farel. Jadi selanjutnya mungkin boleh dilanjutkan oleh Clemens ya. Mungkin Clemens boleh masuk ke oh sorry, Dev ya? Sorry, ada berarti selanjutnya adalah Dev buat membahas decryption ya. Mungkin boleh request ke Zoom. Halo. Ya, Ya sekarang saya Dev Joshua dan saya mengerjakan RSA decryption. Sebentar. Nah, ini jadi ini gue-nya yang decryption. Cara kerjanya tadi kan di encryption ada copy ciphertext-nya dan sekarang kita paste di sini. Setelah di paste, kita decrypt. Nah, nanti setelah pencet decrypt akan muncul di yang muncul di Windows tadi private key, kita pilih, pencet OK, terus private key. Nah, jadi yang di plain text yang di enkripsi tadi muncul lagi di sini setelah di dekripsi. Ya, itu aja sih. Selanjutnya flowchart-nya. Untuk flowchart-nya, yang pertama import generate key, terus kita pilih objek yang diberi private key. Setelah itu pendecrypt pesan yang diberikan. Selanjutnya QInf sama dengan Q pangkat -1 mod P. Selanjutnya M1 sama dengan C pangkat DP di mod P. Selanjutnya M2 sama dengan C pangkat D Q dan di mod Q. Selanjutnya H sama dengan QInf kali M1 kurang M2 mod P. Selanjutnya P sama dengan M2 tambah H dikali Q. Selanjutnya output plain text-nya keluar.
itu aja sih yang dekripsi. Selanjutnya. Ya, oke, makasih Dev. Eh, jadi kesimpulannya kelompok kami menggunakan library yang dimana kita hanya memanggil sebuah fungsi saja sih di dalam library. Yang di flowchart yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya ini adalah proses dari fungsinya sendiri. Jadi kalau di dalam code kami itu hanya memanggil seperti fungsi-fungsi saja. Oke, itu mungkin lebih bisa apa ya, lebih merangkum lah ya untuk cara proses pengerjaan. Ini berlaku juga nanti di program kami yang di Symmetric. Nah, oke, mungkin selanjutnya kita udah boleh masuk ke Symmetric. Nah, boleh Grand untuk request remote access. Ya, Grand mungkin boleh unmute. Ya, Jadi saya Grand Marcel, saya dapat untuk kebagian untuk mengerjakan yang symmetric encryption. mungkin sebentar boleh Grand Jadi, ya. untuk penjelasan apa Symmetric. Oh, ya. Jadi sebenarnya berbeda dari asymmetric description, asymmetric encryption itu, jadi di symmetric itu dia cuma ada satu key. Sedangkan kalau di asymmetric kan ada dua key, di mana public key dan private key. Sedangkan kalau di symmetric itu dia cuma ada satu key yang untuk mendekripsinya dan untuk menenkripsinya. Dan untuk programnya bisa kita langsung coba. Oh ya, mungkin mau menambahkan aja. Jadi yang Symmetric kami menggunakan AES. Ya, jadi mungkin bisa jelaskan Grand AES itu kayak bagaimana sih? Oke. Jadi AES itu sebenarnya adalah untuk dia menenkripsi suatu data yang size-nya fix gitu. Dia size-nya nggak akan berubah. Oh, berarti berbeda dengan DES ya? Ya. Kalau menurut penjelasan kan, ya menurut dari referensi kan, kalau AES berapa? 128 bit ya, bit block. Yes. Kalau DES 64 bit block. Itu mungkin yang Ya. membedakan AES dengan DS. DS. Ya, oke. Mungkin boleh lanjut ke dalam programnya. Nah, untuk di programnya, pertama kita pasti untuk memasukkan teks yang untuk kita enkripsi. Nah, di sini key-nya bisa kita masukkan sesuai apa yang kita mau. Tapi ada formatnya, itu setidaknya minimal punya satu huruf besar, satu huruf kecil, dan satu angka. Nah, seperti ini. Misalnya dia tidak ada angka, dia akan mengeluarkan error message. Nah, ya. Seperti itu. Sini encrypt. Dia akan langsung mengeluarkan ciphertext-nya. Dan di sini seperti yang tadi nggak bisa di copy secara manual, kita ada pencetan untuk copy ciphertext. Untuk
jalan kerja enkripsinya, bisa kita lihat di flowchart. Niko, boleh tolong digeser? Nggak Oh, bisa kegeser. maaf saya ngomong sendiri, mute masih ke mute. Oke, tunggu sebentar, Glenn. Ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi Sama-sama. bisa dilihat di sini pertama kan tadi sudah dimasukkan teksnya dan juga passwordnya. Jadi di passwordnya itu berdasarkan password kita itu dia akan dikonversi menjadi password yang bisa diterima oleh library yang kita pakai, kita gunakan. Bisa dilihat ini dia convert ke format yang bisa di library yang kami pakai. Habis itu yang hasil formatannya itu yang udah diubah formatnya bisa langsung kita pakai di dalam library, di dalam fungsinya. Dan prosesnya pertama dia masukkan ke dalam plain text-nya, key-nya, baru dia masuk ke dalam looping. Di looping ini plain text-nya itu dalam bentuk byte, dia diacak terus sampai di mana kondisi I lebih kecil daripada NR-1. Kenapa NR-1? Jadi di saat di terakhir, dia tidak usah lagi, kolomnya nggak usah di-mix lagi. Bisa dilihat di akhir, jadi kalau di siklus terakhir, dia nggak usah mix kolom lagi. Jadi dia akhirnya langsung tinggal, step terakhirnya adalah dia masukin key-nya ke dalam key yang ada di NR ini, dia masukin ke dalam ciphertext yang kita udah looping dari tadi, terus dia tinggal mengembalikan ciphertext-nya ke dalam program kita lagi untuk masukin ke dalam GUI-nya. Sejauh ini enkripsinya, jalan bekerja enkripsinya seperti itu. Seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih, Glenn. Lanjut, symmetric decryption. Jadi mungkin boleh Clemens biar masuk ke dalam Zoom remote access. Oke, silakan. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian description-nya AES atau encryption yang secara simetrik. Jadi untuk dari yang tadi, melanjutkan saja dari punya Glenn, kita copy dari ke clipboard, lalu kita masuk ke decryption page-nya. Nah, untuk di decryption page-nya yang paling atas itu kolom buat ciphertext di mana tuh kita memasukkan ciphertext yang tadi sudah kita copy di clipboard. Bisa kita langsung pencet saja di GUI-nya yang bertulisan paste ciphertext. Nah, key-nya ini adalah key yang baru saja ditulis oleh saudara Glenn, ya, yakni yang seperti tadi Q W R T Y 1. Nah, ini kalau misal ini sama kayak tadi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan oleh saudara Glenn. Mesti ada satu huruf besar, minimal satu huruf kecil, harus ada angka, dan juga minimal memiliki 6. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa langsung mencet decrypt untuk melihat hasilnya. Nah, di plain text-nya tertulis tes massage. Nah, ya itu sudah membuktikan kalau misalnya decryption dari kita sudah berhasil mendecrypt dari kata-kata yang tadi sudah diencrypt oleh saudara Glenn. Nah, jadi selanjutnya mungkin saya akan jelaskan untuk flowchart-nya. Nah, flowchart-nya ini mirip dengan yang tadi. Pertama kita get input key, terus convert, terus dari convert itu kita ngelihat key-nya lagi buat ntar di decrypt ya kan. Nah, di sini kita masuk proses looping yang sekarang tuh pertama tuh invis shift rows-nya, habis itu baru sub bytes-nya. Itu kebalikannya dari
yang encryption tadi. Karena kan kita emang ingin membalikan apa yang sudah dienkripsi, kita dekripsikan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ke bawah, ntar kalau udah selesai, input row, bytes, dan return ke plaintext lagi itu sama seperti yang tadi encryption. Ya, untuk decryption itu saja sih. Makasih. Mungkin dapat menyimpulkan sedikit. Kalau yang decryption itu mungkin prosesnya kebalikan dari encryption. Betul nggak mungkin Clemens? Atau Grant boleh jawab? Iya, benar-benar. Ya, Betul. oke. Jadi untuk proses dari pabrik program kami ini udah selesai, tapi belum selesai, belum sampai situ dulu. Jadi kebetulan selanjutnya adalah error handling. Error handling ini sebenarnya perlu untuk good practice buat ke depannya. Jadi yang memegang error handling itu adalah saya sendiri. Oke, jadi error handling yang pertama itu ada di asymmetric encryption. Jadi eh, yang pertama adalah kalau misalkan kita tidak memasukkan plain text dalam artian ini kosong, lalu saya pencet generate key, dia akan memuncul sebuah message box yang dimana dikasih tahu kalau there is no plain text. Jadi kita harus masukin. Oke, ini yang pertama. Lanjut ada kalau misalkan kita nggak ada masukin in plain text lagi, lalu kita pencet encrypt, sama juga dia bilang nggak ada plain text yang masuk juga karena kuncinya itu adalah kita harus memasukkan eh message-nya. Oke, lanjut. Ada kalau misalkan kita memasukkan eh public key yang salah. Contoh saya coba dulu ya. Saya generate, lalu saya encrypt. Nah, kalau misalkan saya salah masukin public key, contoh saya masukin private key.pem. Itu kalau saya open, dia akan keluar message kalau filenya salah. Jadi tolong masukin lagi. Nah, kalau saya masukin lagi, nah kira bisa. Itu semacam untuk pengkoreksian saja sih. Oke, lanjutnya ada kalau misalkan yang tadi saya encrypt nih, terus tiba-tiba saya pencet cancel, saya nggak jadi masukin. Saya cancel, dia tuh akan balik seperti normal apa adanya. Jadi dia akan keluar dari proses enkripsinya, jadi dia akan keluar, benar-benar keluar dan tidak ada proses enkripsinya. Oke, selanjutnya kalau misalkan eh, nggak ada ciphertext yang di generate dalam artian kosong, itu kalau saya pencet copy sama juga dia tidak akan keluar, dia akan keluar dari no ciphertext. Oke, ini tadi yang clear all itu kayak dia cuman ngapus aja sih, kayak ngapus semua inputannya. Oke, selanjutnya ada di decryption. Decryption itu sama kayak tadi, kalau misalkan gini ciphertextnya kosong, lalu saya pencet decrypt, dia akan muncul juga dari no ciphertext. Lalu kalau misalkan eh saya coba buat yang benar aja. Satu, kita copy. Oke, jadi saya paste, lalu saya decrypt. Sama kalau misalkan saya masukkan bukan file private key, saya masukin public sama juga, dia akan keluar error. Jadi kita harus masukin private. Nah, jadi kan masukkan. Oke, lalu sama juga clear all button. Ini kalau yang asymmetric error handlingnya. Selanjutnya kalau yang symmetric. Oke, kalau yang symmetric untuk enkripsinya sebenarnya nggak jauh-jauh beda dari yang asymmetric. Kalau misalkan ini kosong, saya pencet encrypt, dia harus bilang harus masukin key. Ini password dan lain-lain dan there is no plain text. Jadi errornya ada banyak karena di proses key-nya juga nggak ada kan. Oke, lalu sama juga kalau misalkan ciphertext-nya kosong, saya copy, dibilang tidak ada ciphertext yang generated. Nah, saya jadi contoh aja masukin.
saya buat tadi mungkin udah disinggung juga sama Grand sama Clemens yang dimana format key-nya kan ada minimal 6 huruf. Jadi ketentuannya itu adalah eh, minimum 6 karakter. Jadi kalau nggak 6 karakter, contoh aja, dibilang password length should be at least 6. Nah, lalu error handling selanjutnya adalah minimum one numeric karakter. Jadi saya coba masukin nggak ada angka, dia bilang harus ada one number. Maksudnya minimum satu karakter angka. Lalu ada minimum satu uppercase letter, jadi harus ada huruf besar. Kalau saya masukin kayak gini, dia akan keluar password should have at least one uppercase letter. Itu juga sama kalau misalkan password saya besar semua, lalu dia juga bilang dia juga butuh password yang key-nya lowercase. Itu kalau untuk format key. Selanjutnya sama clear button, dia akan hapus semua. Oke. Selanjutnya itu decryption. Sama kalau misalkan ini kosong, saya decrypt, dia juga harus bilang please input key, passwordnya segala. Oke. Selanjutnya sama juga ini yang berlaku juga untuk format key-nya. Kalau misalkan key-nya ini juga salah formatnya, dia juga akan keluar message error seperti yang enkripsi tadi. Mungkin kalau untuk error handling begitu aja sih. Oke, jadi yang terakhir mungkin kita bisa, mungkin Dave boleh membantu untuk yang terakhir lesson learn. Dave boleh mungkin buka mikrofonnya. Sorry. Jadi kesimpulan kita sekelompok yang kita sepakati bersama yaitu dengan dibuatnya proyek ini kita mendapat banyak pelajaran sehingga dapat menambah wawasan kita sekelompok, terutama dalam bidang teknologi informasi. Dari proyek kita mendapat pengetahuan eh, bagaimana cara memanage tugas-tugas yang telah diberikan. Mungkin tidak semua tugas kita mampu kerjakan dengan baik, tetapi menurut kami inilah proses dari pembelajaran dapat mendapat hasil yang lebih baik. Kita juga belajar bagaimana cara untuk membuat program yang telah ditugaskan dengan menggunakan referensi-referensi yang ada di dalam internet, sehingga program yang dibuat dapat berjalan dengan baik dengan menggunakan referensi-referensi yang ada dalam internet. Bukan hanya sekadar copy paste, tetapi bisa mengerti dan menjelaskan referensi yang kita pakai. Kita juga belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, di mana pada saat mengerjakan proyek ini kita melakukan full online berkomunikasinya. Dan menurut kami ini cukup sulit dibandingkan bertemu secara langsung. Kita semua berusaha untuk bisa beradaptasi dengan situasi pandemik yang sedang berlangsung pada saat ini. Mungkin itu aja sih yang bisa dipelajari. Iya, itu mungkin pelajaran yang mungkin kami bisa dapat di masa-masa ya sudah dia bilang di pandemi ini. Jadi untuk penutup, eh, inilah hasil dari project akhir kami di mata kuliah Computer Security. Saya Nicholas dan mewakili anggota-anggota kelompok saya, kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti atau menyaksikan video demonstrasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.